Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kualitas produk dan promosi yang mempengaruhi keputusan pembelian pada produk Erigo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Anggit Besarudin dari kampus UBSI Jatiwaringin, kelas 64 6B11, mata kuliah metode kuantitatif. Yang pertama adalah daftar isi, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Di era fashion seperti sekarang ini, perkembangannya sangat pesat, sehingga menghasilkan suatu persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini membuat para produsen untuk lebih berpikir kritis, kreatif, inovatif terhadap perkembangan yang terjadi, baik di bidang sosial, budaya, maupun ekonomi. Hal yang terpenting yang sebaiknya dilakukan oleh produsen agar berhasil dalam persaingan bisnis yaitu berupaya membangun strategi perusahaan guna mencapai tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan konsumen atau pelanggan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka setiap perusahaan harus berusaha untuk memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan penelitian yang ingin diketahui yaitu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk Erigo. Untuk yang nomor 2, untuk mengetahui pengaruh promosi secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk Erigo. Yang nomor 3 atau yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan promosi secara simultan terhadap keputusan pembelian pada produk Erigo. Hipotesis penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah H1. Kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Yang H2. Promosi berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. H3. Kualitas produk, promosi, dan keputusan pembelian berpengaruh secara bersamaan. Manfaat penelitian bagi penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam teori maupun praktik, sehingga dapat menambahkan wawasan yang sangat penting bagi penulis di masa yang akan datang. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran dalam mengingatkan kualitas produk dan promosi terhadap produk Erigo. Bagi pembaca, dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai kualitas produk dan promosi, serta diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, metode dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang dirancang untuk menentukan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independen yaitu kualitas produk dan produksi, sedangkan variabel dependen yaitu keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian ini adalah pemakaian produk Erigo. Teknik yang digunakan untuk dalam mengambil sampel adalah menggunakan accidental sampling. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan menyebar kuesioner yang berisi pernyataan untuk diisi oleh responden. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Responden akan dimintai untuk memberikan penilaian terhadap setiap item pernyataan, sedang mengisi angka 1 yang berarti sangat tidak setuju sampai 4, yaitu sangat setuju. Teknik analisis data yang menggunakan software SPSS dengan analisis regresi. Metode analisis data.
Uji validitas untuk mengetahui apakah instrumen data sudah didapat dan dikumpulkan untuk uji valid atau tidak dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel dari person pada taraf signifikan 5% atau 0,005. Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen data yang sudah didapat dan dikumpulkan untuk diuji akurat atau tidak dengan kriteria jika lebih besar dari 0,00 sampai 0,199 sangat tidak reliable. Sedangkan jika lebih besar dari 0,80 sampai 1,000 sangat reliable. Uji regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam uji regresi linear berganda juga dilakukan uji lain seperti uji normalitas, uji determinasi simultan, uji F, dan uji T. Bab 2. Landasan teori. Teori pendukung. Kotler and Armstrong dalam Herianto et al. 2017 mengatakan bahwa kualitas produk merupakan strategi penting untuk mengalahkan pesaing. Semakin baik kualitas yang terkandung dalam suatu produk, semakin menarik pelanggan untuk melakukan pembelian. Menurut Alma 2018 bahwa promosi adalah sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan promosi ialah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon konsumen. Kotler and Armstrong 2014. Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Selanjutnya penelitian terdahulu. Itu ada nama, judul penelitian, tujuan penelitian, metode analisis, hasil. Satu yaitu dari Wiwi Cahyani dan Raya Sulistiyowati 2021. Judul penelitian, pengaruh sales promotion dan elektronik word of mouth terhadap keputusan pembelian tiket bioskop melalui aplikasi Ticket Studi pada menggunakan aplikasi Ticket di Surabaya. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pengaruh sales promotif dan elektronik word of mouth terhadap keputusan pembelian tiket bioskop metal application. Metode analisis penelitian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dan penelitian ini menunjukkan bahwa sales promotif dan elektronik word of memiliki pengaruh positif dan signifikatif terhadap keputusan pembelian. Nomor 2, Mailal Badir and Anik Lestari Adjarwati 2020. The event evolved as of Tokopedia application user. Untuk mengetahui pengaruh EWOM, kenyamanan dan kepercayaan dalam keputusan pembelian. Hasil yaitu yang dilakukan dari penelitian ini menyatakan bahwa word of mouth tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan Aisha of use and truth mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Saja kerangka pemikiran, yaitu ada promosi di X2, kualitas produk X1, keputusan pembelian Y. Promosi dan kualitas produk dia masuk di independen dan keputusan pembelian masuk di dependen.
Bab 3. Pembahasan. Profil Erigo. Erigo merupakan salah satu merek fashion yang diproduksi oleh pelaku usaha berkebangsaan Indonesia yang namanya Muhammad Sadat, founder and CEO Erigo Store. Erigo merupakan produk atau merek fashion untuk aktivitas traveling dengan mengedepankan desain dan kenyamanan pemakainya. Erigo mulai melakukan usaha pada 28 November 2010. Usaha fashion yang dimulai dengan membuat sebuah brand bernama Selected and CO. Seiring berjalannya waktu, brand tersebut pun berganti nama menjadi Erigo. Di tahun 2016 ini, Erigo mempunyai visi untuk mendukung campaign Traveling with Erigo dengan tujuan campaign tersebut untuk memperlihatkan kepada negara lain. Selanjutnya, deskripsi data konsumen yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini merupakan kerabat dari tim peneliti. Jumlah yang dipilih sebagai responden sebanyak 34 orang dengan identitas sebagai berikut. Jenis kelamin laki-laki yaitu 23 orang berjenis kelamin laki-laki dengan presentasi 7,6% dan sebanyak 11 orang berjenis kelamin perempuan dengan presentase 32,4%. Selanjutnya ada usia. 6 responden yang berusia antara 18 sampai 20 tahun dengan presentasi 23,5%. 23 responden yang berusia antara 21 sampai 30 tahun dengan presentasi 73,5%. 1 responden yang berusia antara 31 sampai 40 tahun dengan presentasi 3%. Selanjutnya ada pekerjaan. 30 orang sebagai mahasiswa atau mahasiswi dengan presentasi 79,4%. 4 orang sebagai pegawai swasta dengan presentasi 20,6%. Hasil uji validitas. Hasil uji validitas variabel kualitas produk untuk X1 yaitu R tabel yaitu ada di 0,436 dan N hitungnya 0,670. Keterangannya adalah valid. Kenapa? Karena R hitung lebih tinggi daripada R tabel. Selanjutnya hasil uji validitas variabel promosi. Hasil uji validitas variabel keputusan pembelian. Hasil uji reliabilitas yaitu kualitas produk X1 nilai alfanya 0,829, keterangannya reliable atau diterima. Yang nomor 2 promosi. Nilai R alfanya 0,775 diterima atau reliable. Keputusan pembelian Y yaitu 0,700 diterima atau reliable. Hasil uji determinasi yaitu dari R square yaitu 474, adjacent R square yaitu 440. Hasil uji F square sum of square
Yang bab 4 yaitu yang terakhir, kesimpulan variabel kualitas produk X1 dengan nilai signifikan 0,000 lebih daripada, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk X1 berpengaruh terhadap loyalitas konsumen produk Erigo. Variabel promosi X2 dapat disimpulkan signifikasi 0,000 atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel desain X2 berpengaruh terhadap loyalitas konsumen produk Erigo. Syarat bagi perusahaan. Dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa kualitas produk dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian Erigo. Yang kedua, bagi penulis, alangkah baiknya apabila memperluas variabel yang diamati, misalnya dengan menambah variabel kepercayaan, kualitas pelayanan, fitur, dan sebagainya. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.